adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak berharap adik-adik semua tetap bersemangat, apapun keadaannya. Jumpa lagi dengan saya, Kak Delima. Oh ya, cerita kali ini judulnya Petualangan Hebat Si Mois. Adik-adik, di sebuah pinggiran desa kecil, di atas sebuah pohon jambu, hiduplah Mois bersama ibu dan dua saudaranya. Oh ya, Mois itu adalah nama seekor burung. Sebelum ibu Mois pergi untuk mencari makan, ia berpesan kepada anak-anaknya, "Anak-anakku, ibu akan pergi mencari makanan. Sore baru kembali. Ingat pesan ibu ya, jangan pergi kemana-mana. Di luar sana banyak bahaya yang akan mengancam kalian." Setelah berpesan kepada ketiga anaknya, ibu Mois segera pergi terbang meninggalkan sarang untuk mencari makan bagi anak-anaknya. Di sarang, adik-adik si Mois asik bermain. Berbeda dengan kedua adiknya, Mois memandangi sayapnya terus dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku sudah besar kok, nih sayapku sudah kuat untuk terbang." Pada saat Mois sedang bersiap-siap untuk terbang, adik-adiknya mencoba untuk menghalangi agar Mois tidak pergi terbang. Salah satu adiknya bertanya, "Mois, kamu kemana?" "Ibu berpesan, kita tidak boleh pergi kemana-mana." Mendengar perkataan adiknya, dengan santai Mois berkata, "Tenang saja, aku pergi tidak jauh dan tidak akan ada apa-apa. Aku akan segera kembali." Ketika Mois mencoba untuk mulai terbang untuk pertama kalinya, ternyata sayap Mois belum kuat, sehingga Mois panik dan semakin lama semakin menurun. "Aduh, gawat! Tolong! Tolong!" Mois berteriak. Mois akhirnya terjatuh di tanah sambil meringis kesakitan. Adik-adiknya yang melihat Mois terjatuh berteriak ingin menolong Mois, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mois mulai menangis sambil teringat akan pesan ibunya untuk tidak pergi kemana-mana. Sekarang Mois hanya bisa berteriak minta tolong, kebingungan, dan dia takut. Dia membatin, "Andai aku tadi mendengarkan dan menuruti kata-kata ibu. Ternyata ibu benar bahwa sayapku masih belum cukup kuat untuk terbang." Mois terus menangis dan berteriak minta tolong. Dari arah kejauhan, suaranya terdengar oleh seekor kucing yang kemudian mengintai Mois dan mendatanginya. Kucing itu hendak memangsa Mois. "Tolong, tolong!" teriakan Mois makin kencang. Si kucing kemudian mengendap-endap. Melihat ada kucing yang sedang menghampiri dirinya, Mois sangat ketakutan dan terus berteriak, berharap ada yang mendengar suaranya dan menyelamatkannya dari si kucing. Pada saat tinggal selangkah lagi si kucing hendak menerkam Mois, datanglah dari arah belakang Pak Tani yang hendak pergi ke sawah. Melihat di depannya ada seekor kucing yang hendak memangsa burung kecil, Pak Tani segera menolong. "Hus, hus, pergi sana." Begitulah Pak Tani bergegas segera turun dari sepedanya dan langsung mengangkat Mois dari incaran si kucing. Si kucing kaget dan berlari ketakutan. Sekarang Mois sudah aman dan berada di telapak tangan Pak Tani. Pak Tani mencari-cari di mana sarang Mois. Dia lihat ke arah kiri kanan. Saat melihat ke atas pohon jambu, Pak Tani menemukan sarang burung
dan terdengar suara adik-adik Mois menciap-ciap. Pak Tani segera tahu bahwa sarang Mois berada di atas pohon jambu. Pak Tani kemudian memanjat pohon, meletakkan Mois di sarangnya sehingga Mois bisa berkumpul kembali bersama adik-adiknya. Pak Tani kemudian turun dari pohon jambu dan pergi meneruskan perjalanannya. Di sarang, Mois berpelukan dengan adik-adiknya. Wajah mereka lega sekali. Kemudian Mois bercerita tentang pengalamannya terbang untuk pertama kali dan adik-adiknya mendengar cerita Mois dengan antusias. Menjelang sore hari, Ibu Mois kembali ke sarang dengan membawa makanan di mulutnya dan segera membagi makanan untuk Mois dan adik-adiknya. Si Mois yang berada di pinggiran sarang berkata kepada dirinya sendiri bahwa mulai hari ini aku akan selalu patuh kepada ibu karena orang tua selalu tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Adik-adik, apa pesan moral dari cerita ini? Cerita tentang si Mois ini memberikan sebuah contoh bahwa sebagai seorang anak, kita harus selalu menurut kepada petuah orang tua. Sebab orang tua tahu dan akan selalu memberikan yang terbaik kepada setiap anaknya. Itulah cerita hari ini adik-adik. Saya Kak Delima mohon pamit. Sampai ketemu di cerita berikutnya.